pertama dia masih bagian USB drive ya. Drive. Ini banyak sekali yang saya memang kerja di suatu broker, di suatu perusahaan, tapi sekali lagi saya nggak mau ngomong nama broker karena di sini bukan jualan ya. Kita sama mau kasih jasa buat teman-teman juga sebelum buka posisi. Anggaplah ini sebagai dagang. Anda dagang, berapa modal Anda, berapa modal Anda yang ada di kantong sekarang. Kalau Anda mau buka usaha kan beli barangnya juga dulu. Nah, berapa modal Anda yang beli itu? Misalnya Anda punya duit 100 juta, apakah kalau dalam dagang Anda harus habiskan 100 juta? Nggak ada, nggak mungkin dong, ya kan? Kita harus ada sebagian dikit untuk operasionalnya kita. Kalau di trading itu namanya buffernya, free marginnya untuk kita menahan posisi kita juga. Nah, kalau yang di rata-rata sekarang kalau kita boleh ngomong yang di broker lokal itu kan leverage. Leverage itu adalah daya ungkit, ya daya ungkit. Kalau di sini yang pernah beli rumah lewat KPR ada nggak? Pernah Pak ya? Jadi kalau di beli rumah di sini DP-nya kurang lebih 20%, bener nggak Pak? Ya 20%. 20% Bapak kasih modal 20% ke bank, banknya kasih 100%. Itu 1:5. Jadi kurang lebih itu 20%, 1:5 gitu leverage-nya dia. Nah sekarang kalau di forex itu standarnya itu adalah 1:100 sebenarnya standar. Itu kalau dengan bank itu nggak ada. Kalau bank dan antar bank itu biasanya 1:1. Itu dari bank dengan corporate itu ada lagi leverage-nya tergantung perjanjiannya. Tapi untuk dari corporate ke retail, corporate itu misalnya broker ya, ke retail itu kebanyakan ada 1:100. Ada lagi yang tergantung brokernya, ada sekarang 1:200, 1:500, 1:1000 atau 1:3000 yang pernah dengar paling tinggi. Nah, kalau 1:100, saya bilang sekarang yang standarnya defaultnya 1:400 rata-rata umum sekarang. 1 dibagi 400 itu setara dengan 0,0025. Sorry, suara saya terlalu keras ya. Oke. 0,0025. Terus kalau standar internasional, kalau kita bilang satu standar lot itu setara satu lot itu setara dengan 100.000 US dollar. Itu defaultnya. Kalau kita ngomong satu standar lot itu standar. Kalau ada yang bilang itu standar, kita bilang lot standar. Terus ada lagi namanya 0,1 lot atau lot mini. Itu setara dengan 10.000 dolar. Ini biasanya dibilang satu pipnya setara dengan 10 dolar per pip. Ini setara dengan 1 dolar per pip. Berikutnya adalah 0,01 lot atau count micro, setara dengan 1.000 dolar. Ini per pipnya setara dengan 10 sen. 0,1. Ya 0,1 per pip. Nah, misalnya ada seseorang mau buka posisi buy euro. Sekarang rate-nya euro berapa? 129 atau 128 dari depan? 128. Gampangnya 128 ya, biar gampang hitungnya ya. Rate sekarang adalah 1.28, kosong gampangan aja. Ketika dia buy, bilangnya buy satu lot misalnya ya, satu lot standar gitu. Jadi satu lot dikalikan value nilai dari kontrak itu 100.000 ya misalnya di sini ya. Iya. Dikalikan rate pada saat dia buka, rate-nya itu 1,28. Dikalikan leverage-nya dia itu berapa? Tadi misalnya leverage 1:400, ya kalikan 0,0025 tadi. Nah, kalau dihitung itu sama dengan 100.000 kalikan 1,28 kalikan 0,0025 setara dengan kalau nggak salah 320 dolar. Benar kan? Kira-kira benar nggak 320 dolar? Benar ya? Ya. Jadi kalau ada yang mau buka posisi, kalau modalnya cuma 500 dolar, dia langsung buka buy one lot. Ya 500 per 320 ya, dia sisa 180 dolar. Sekarang 180 dolar karena dia buka satu lot, ingat per pipnya berapa? 10 dolar per pip.
berarti dia cuma punya ketahanan 18 pip. Ingat lagi, dia baru buka spreadnya berapa. Ada yang spreadnya 0,0 berapa tapi tambah, jangan gampang terpancing ya. Ada broker bilang spreadnya 0,01, tanya komisinya berapa. Nggak mungkin 0,01 aja nggak ada komisi. Di interbank aja, kalau saya ngomong interbank ya, karena saya dulunya juga kerja di bank juga, di bagian urusannya transaksi antar bank juga. Nggak ada transaksi antar bank gratis, nggak mungkin. Kita kirim dana antar bank itu Swift transfer aja minimum $30 untuk ngirim Swiftnya ke bank itu. Belum processing lain-lainnya. Jadi nggak mungkin dia bilang 0,1 standar lot, oh ya udah gratis. Nggak mungkin. Kecuali kalau mau di bandar sama brokernya sendiri. Ya, kita mau main kasih kapan di sini. Jadi tanya juga, kalau dia 0,1 berapa spreadnya berapa juga komisinya kalau ada komisi. Kita harus hitung semua. Dalam bisnis kita harus hitung semua. Cost kita berapa? Jadi sisa duit kita berapa untuk nahan berapa posisi gitu loh. Kalau dalam buka satu posisi dengan 5 tadi 320, 180, potong lagi misalnya spreadnya 3, berarti potong langsung 3 pip, tinggal 15 pip aja ketahanan kita. Sekarang jadi pertanyaan adalah market gerak nggak ke lawanan kita 15 pip? Ya nggak, 15 pip muatnya apa enggak? Kalau saya sendiri sih 15 pip sih mendingan saya bawa makan gitu loh. Karena dalam 15 pip kocok ya permainan tingkat dewa gitu ya, kalau jujur aja. Ketahanan 15 pip beneran itu. Itu sih dalam hitungan yang nggak tahu ya, itu untung-untungan. Kalau saya bilang sih kalau senilai segitu yang mendingan saya bawa ke kasino beneran gitu loh. Karena saya sudah pasti paling nggak kalau saya 500 habis di kasino, orang lihat saya sudah habis banyak itu, biasanya mereka kasih minuman ke saya gitu loh. Kalau saya di rumah habis tambah jengkel gitu loh, mungkin banting laptop atau gimana gitu loh. It's not worth it gitu buat saya gitu loh, atau buat yang lain gitu. Intinya adalah kita harus tahu permainan brokernya itu juga berapa leverage-nya gitu. Itu yang paling penting. Nah sekarang saya mau tanya langsung, saya mau buka karena ini waktunya sudah mau habis nih bener. Kalau saya buka, ini langsung saya panggil nomor 27, siapa yang nomor 27? Tadi kartunya taruh dibalik, 27. Masa nggak ada nomor 27? Apa ya? 27 ya? Pak siapa tadi? Pak Sutanto ya? USB aja dulu Pak ya. Saya mau tanya Pak, misalnya Pak ya, saya punya modal $5.000. Tolong dicatat, modal $5.000. Saya mau buy euro 2,6 lot. Buy 2,6 lot. Harga sekarang di 1.2850. Ya, saya buy 5.000 modalnya Pak, 2,6 lot. Buy di 1.2850. Pertanyaannya gampang, berapa margin yang dibutuhkan dengan leverage 1/400? Leverage 1/200. Saya ganti. Bisa maju ke sini Pak kalau mau. Tulis. Atau Bapak mau itu di sana kasih tahu saya berapa margin yang dibutuhkan. Jawabannya harus satu kali aja Pak. Pak Susanto, Pak tulis. Leverage 1.200, buy 2,6 lot, rate 1.2850. Berapa margin yang dibutuhkan? Ini basic ya, sekali lagi ini dasar. Teman-teman harus bisa dasar ini. Sekali lagi ini kayak orang mau bangun rumah. Kalau orang nggak bisa masang fondasi, rumahnya pasti goyang terus, pasti runtuh terus rumahnya, pasti MC terus. Saya kasih perumpamaan seperti ini, saya ingatkan berkali-kali buat teman-teman harus tahu gitu loh. Kita nggak mau trading ini kayak gambling.
Untuk lah. Aku yang pesen hitung ya bener ya.